Baik. Ini apa ya? Ini LCI ya? Iya, Pak. LCI kayaknya nanti ada quiz deh. Dulu ya, saya lihatnya ya. Oke, saya login dulu. Kita akan bicara tentang aplikasi KCL dan KVL, tiga rumus ya, KCL ohm, KVL ohm. Kombinasinya selalu KCL dengan ohm dan oh iya ada basic konsep dan elektronik ya. Nah, cuman jam berapa ntar dulu saya lihatnya. Ini tanggal tanggal belum saya edit tanggalnya. Mau jam berapa itunya? Mau kuisnya jam berapa? Ini sampai jam berapa sih ini? Oke. Bentar, ini kita sampai 8.15, Pak. 8.15 ya? 8.15. Berarti saya kuisnya 45 menit. Jumat LCI Jumat sampai 8.15 ya. Saya mulai jam 7.45 gimana? 45 nanti saya buka sampai jam 10. Masih ada kelas lagi nggak habis ini? Masih ada. Nah, mau dilaksanakan sekarang atau besok? Kuisnya. Halo? Kuisnya mau dilaksanakan sekarang atau besok? Oke. Sambil itu saya buka itunya. Buka bahannya. Kalau sekarang ada kuis, saya berarti memotong materi saya agak banyak ini. Karena kuisnya 45 menit itu. 10 soal. Pak Tom, ada yang minta di-admit, Pak? Apanya? Ada yang minta di-admit masuk ke Gmail karena dia masih pakai email. Oke. Bentar ya. Ada yang mau di-admit sebentar. Kok belum masuk ya? Belum masuk? Saya enggak. Oke, sebentar tadi ada nih. Visitor is the meeting. Belum ada yang udah masuk ya, Pak? Iya, udah masuk. Ini tadi, Pak. Udah. Oke. Oke, baik, kita mulai. Materi saya dari mana? Belum saya buka. Metode analisisnya belum saya buka. Oke, ini.
Oh iya, apa sih ini? Bentar. Ini kok PDF ini yang PDF. Sorry. Pantesan yang kebuka PDF. Oke, jadi method of analysis itu adalah metode dengan menggunakan KCL. Jadi jumlah arus, saya barusan meriksa rangkaian listrik di Telkom, ya. Paralel antara R dan C aja nggak bisa, wah bingung saya, ya. Jadi nggak tahu, mudah-mudahan di kelas ini nggak seperti itu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di situ, karena ini nanti bagian dari ya agak mirip lah itunya. Jadi metode analisis yang pertama adalah menggunakan Kirchhoff current law. Apa itu Kirchhoff current law? Jadi sebuah arus yang masuk dan keluar dalam satu titik itu sama dengan 0. Jadi jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar, atau I in kurang I out sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang ada konvensi. Kalau masuk Anda mau tulis positif atau negatif? Itu pilihan Anda, ya. Biasanya tulislah positif. Kalau masuk itu positif, keluar adalah negatif, ya. Boleh saya masuk negatif? Boleh, ya. Tapi harus konsisten. Keluarnya harus positif gitu. Nah, namanya KCL, Kirchhoff current law, rumusnya kan sigma I sama dengan 0 kan. Tapi sebenarnya kita bukan cari I, karena I digabungkan dengan menggunakan hukum Ohm, maka adalah V dibagi R. Nah, R itu biasanya diketahui. Sehingga yang kita cari adalah tegangan, bukan arus. Ya. Nah, di dalam aplikasi pengembangan daripada KCL, Kirchhoff current law, itu nanti adalah arus pembagi, ya. Ingat, arus pembagi itu hanya bisa dilakukan kalau paralel 2. Kalau 3 gimana? Bisa. Ya, yang nggak kita cari itu kita paralelkan dulu. Misalkan dicari adalah sumber arus diparalelkan dengan I1, I2, I3. Dicari I2-nya, paralelkan R1 dan R3. Dicari I3, paralelkan R1 dengan R2. Karena apa? Untuk mencari I3 itu tadi adalah pembilangnya adalah tetangganya, yaitu paralel antara R1 R2 gitu ya. Jadi 5 bisa. Nanti yang 4-nya yang akan dicari arusnya tidak diganggu gugat, yang lainnya diparalelkan gitu. Nah, KVL itu adalah cuma sumber tegangan ya ditambah tegangan drop di masing-masing penghantar, apakah itu tahanan, apakah itu kapasitor, apakah induktor, ya, sama dengan 0. Ya. Jadi sigma V, ya, V1, V2 dikurangi, ya, drop di R1 berapa? VR1, ya. Nah, sama dengan 0. Ya. Nah, itu juga ada perjanjian, kalau loopnya itu dari negatif ke negatif, berarti dari positif ke negatif adalah positif. Nah, persamaannya adalah merupakan parameter V. Tapi sebenarnya yang kita cari bukan tegangan, tapi adalah arus. Karena apa? Tegangan drop itu VR itu adalah I kali R. Ya. Nah, R-nya itu adalah konstan, makanya kita cari I. Dampaknya apa? Pengembangan aplikasi lainnya, yaitu adalah tegangan pembagi. Kalau misalnya sumber tegangan di seri dengan 2 tahanan R1, R2, untuk mencari tegangan drop R2, VR2 itu sama dengan pembilangnya pakai komponen dia sendiri, R2 dibagi R1 ditambah R2 kali V. Nah, seperti itu. 5 bisa. Kalau 5 ditanya VR1-nya, ya maka pembilangannya adalah R1 dibagi R1. Sir, maaf sir, slide-nya belum ada sir. Slide-nya belum ada. Memang belum jalan. Saya belum jalan. Saya hanya memberikan filosofinya dulu. Nah, kalau Anda memahami filosofinya saya dulu, nanti saya baru masuk ke itunya. Itu memang saya cerita dulu nih, judulnya dulu kan, belum jalan kan. Nah, saya cari filosofinya. Ya, KCL yang dicari adalah volt tegangan, KVL yang dicari itu adalah arus. Dampak daripada KCL arus pembagi,
kelanjutan daripada KVL yaitu adalah tegangan pembagi gitu, voltage drop. Nah, motivasi. Kita masuk pada analisis nodal dulu, yaitu menggunakan KCL. Terus analisis modal dengan menggunakan sumber tegangan. Apa itu nantinya? Adalah supernode. Jadi kalau dia di paralel, tahanan di paralel dengan suatu tegangan, ya, maka itu adalah supernode. Supernode itu apa artinya? Menggabungkan node 1 dan node 2, gitu. Mesh analisis. Nah, kemudian mesh analisis dengan current. Kalau dia di paralel di seri dengan arus, maka dia harus digabungkan, yaitu disebut dengan mesh analisis. Apakah kita sampai 35 kita ada tuh. Nah, terus kemudian secara kasat mata begitu Anda lihat soal itu, ini kira-kira saya pakai nodal atau pakai mesh ya? Nah, itu dengan cepat syaratnya Anda harus rajin latihan. Tanpa latihan saya tidak akan jamin, tidak akan ngerti. Saya ngajar ini udah lama gitu ya. Selalu begitu hasil ujian kosong gitu. Mau saya nilai apa gitu loh. Saya juga sedih sampai saya suruh maju dan sebagainya. Nah, ini karena online ya. Sebenarnya masih lebih bagus mahasiswa di Presiden University daripada mahasiswa di Telkom. Saya minta ampun saya kalau udah itu. Ya karena udah tahu itu core courses ya. Dia menghadirin kelas gitu. Ya sambil main WA, ya udah nggak akan pernah ketangkep gitu. Ya, karena saya pun waktu sebenarnya saya S1 saya 2, fisika dan elektro di ITINAS. Mata kuliah habis udah lulus semua, tinggal tugas akhir. Kemudian saya gelar sarjana disesuaikan saya dari masuk SMA 2A, startnya masuk langsung disesuaikan sarjana saya jadi 3A. Ya terus ngapain saya ngambil S1 lagi kalau saya udah sesuaikan ke 3A, maksud basic saya. Terus saya pindahkan di Jakarta, saya nggak nerusin elektro S1 ya, saya teruskan dari fisika lanjut di elektro S2 gitu. Nah, saya waktu udah diajarin ini, kenapa saya suka gitu? Karena saya dulu nggak ngerti. Saya dapat C senangnya minta ampun. Pengajarnya itu, wah perempuan. Itu kalau 70 itu paling ya lulus maksimum 10, lainnya dapat D, saya dapat C aja udah senang gitu. Nah, kira-kira itu. Kenapa saya ceritakan ini? Saya bukan membalas dendam, ya. Pengalaman saya jangan sampai terjadi pada mahasiswa yang saya ajar gitu. Kalau bisa Anda tuh A semua. Itu saya, oke? Dan asal jalannya kena, terakhir nggak benar, saya kasih 100 gitu. Tapi banyak juga. Nah, dulu dosen saya nggak bisa, harus benar, jalannya benar dan itu. Dan padahal untuk masalah ini, begitu Anda sudah menguasai nodal analisis, mesh analisis, begitu tahu soal, Anda bebas kok. Bisa menggunakan mesh, bisa menggunakan nodal. Oke, baik kita masuk ya. Nah, jika diberikan suatu kerangkaian berikut, saya langsung terjemahkan ya ini, tapi ininya ya. Bagaimana menentukan yang pertama, itu tegangan masing-masing tahanan, yaitu adalah VR2 ohm, VR6 ohm, ya, V7 ohm, ya. Terus kemudian yang kedua adalah arus pada masing-masing tahanan. Ya, kalau udah ketemu tegangan antara R2 ya tinggal aja V dibagi arusnya adalah V dibagi 2 ohm, ya. Kemudian yang ketiga daya yang dihasilkan masing-masing tahanan tersebut, ya. Kalau V-nya udah ketemu, I-nya ketemu ya daya tinggal V kali I gitu. Apa yang Anda pikirkan, hal apa yang memungkinkan, bukan Anda pikirkan ya, thing-nya adalah sesuatu ya. Apa yang Anda, apa-apa saja yang diperlukan untuk mengetahui dalam hal menentukan jawaban tersebut. Ya, yang pertama, kemarin kita di basic konsep dan basic law kita udah belajar kan, apa itu branch, apa itu node, apa itu loop. Ya. Nah, ini ada berapa loop? 1, 2, 3. Ada berapa node? 1, 2, 3. Ya, berarti cabangnya adalah 3 ditambah 3 kurang 1. Cabangnya sumber arus 1 ampere, 1, 2 ohm, 2, 6 ohm, 3, 7 ohm, 3, sumber arus 4 ohm, 5. Ya, karena itu adalah B sama dengan N ditambah L dikurang 1. Nah, oke. Sebagai untuk mereview kembali apa yang kita pelajari minggu kemarin. Nah,
Sekarang hal-hal yang kita perlukan untuk mengetahui dalam hal menjawab setiap rangkaian resistif ya untuk arus dan tegangan hanya menggunakan KCL, Kirchhoff Current Law gabungan dengan Ohm, Kirchhoff Voltage Law gabungan dengan Ohm. Dan bagaimana Anda menggunakan ketiga hukum dasar tersebut ya untuk menentukan jawaban tersebut. Itu motivasi dulu ya, ada hukumnya, terus kemudian bagaimana kita menjawab persoalan yang ditanyakan itu. Oke. Nah, contoh ya. Maka kita buatlah itu node-nya, node 1 oke, node 2 oke, node 3. Nah, hal ini memberikan prosedur umum untuk rangkaian analisis dengan menggunakan node voltage, yaitu adalah hitung node-nya berapa, kemudian pakailah satu node, itu algoritmnya itu. Jadi algoritma itu bukan hanya ada di IT, AS aja, di dalam itu juga algoritmnya atau urutan prosedur. Prosedur adalah algoritma. Okay? Pilih satu sebagai reference, maka sisanya adalah karena ada 3, maka 2 node lagi itu dijadikan suatu persamaan dengan menggunakan KCL. Node 1 ya. Sigma I-nya yaitu 1 ampere masuk dikurang I1 dikurang I2 ya. Kemudian node kedua ya, arus masuk adalah I2, arus keluar I3 dan I4, sehingga ada 2 persamaan untuk mencari apa? Karena di sini adalah maka 1 ampere udah itu given. I1 adalah V1 dibagi 2 kan? I2 adalah V1 kurang V2 dibagi 6. Nah, berarti ada parameter yang harus kita cari yaitu V1 V2 gitu. Ya, makanya tadi saya sampaikan KCL itu bukan mencari arus tapi mencari tegangan, yaitu V1 V2, tegangan di node yang kita assign, bukan reference node ya. Jadi non reference node tegangan non reference itulah yang akan kita cari. Oke, kita masuk contohnya. Nah, inilah algoritmnya, langkah-langkah yang untuk menentukan ya tegangan node ya. Pilihlah node, salah satu node, berarti salah satu node sebagai reference node. Maka kemudian buatlah tegangan V1, V2 dan seterusnya ya sampai N-1 kan. Kalau N-nya 3 berarti N-1 ada 2 node ya. Maka tunjuklah atau tentukanlah 2 node tersebut, yaitu V1 dan V2 ya. Kemudian tegangan-tegangan ini adalah direferensikan terhadap reference node. Reference node tadi adalah 3 di sini ya. Jadi V1 ini terhadap 3, V2 terhadap 3, makanya kalau untuk mencari I1 adalah V1 dikurangi V3 dibagi 2. Nah, V3 ini sebagai referensi ada 0, maka V1 kurang 0 bagi 2. Nah, kalau karena V1 V2 itu bukan reference node, maka arus I2 adalah V1 min V2 dibagi 6. Oke. Nah, ini adalah algoritmnya. Kemudian gunakanlah KCL, yaitu adalah tadi arus masuk dengan arus keluar sama dengan 0. Arus masuk dikurangi arus keluar sama dengan 0. Ya. Maka gunakanlah KCL untuk masing-masing N-1 non-reference tadi, yaitu adalah N1, N2. Kemudian gunakan hukum Ohm ya untuk menyatakan arus di dalam cabang ya pada tegangan masing-masing tegangan pada node ya. Kemudian selesaikan secara bersamaan persamaan tersebut untuk mencari tegangan yang tidak diketahui, unknown node voltage. Paham nggak algoritmnya ini? Algoritma ini harus pahamin dulu. Ya.
Ya, yang pertama, select node sebagai itu. Berapa itu apa? N3. Oke. Sorry, 3. Node ketiga. Kemudian tentukanlah tegangan-tegangan yang bukan reference, yaitu V1, V2. Ya. Kemudian gunakan yang non-reference tersebut ya dengan menggunakan hukum Ohm untuk mencari arus masing-masing. Kan tadi di sini adalah udah kita tentukan ini I1, I2, I3 ya. Maka gunakan hukum Ohm, maka I1 adalah V1 dikurang V3 atau V1 kurang 0 bagi 2. Oke? Jadi di node ini persamaannya adalah 1 dikurang I1 atau V1 dibagi 2 dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia keluar. Ya, V1 kurang V2 dibagi 6. Di node 2 harus masuknya I2, berarti V1 kurang V2 dibagi 6 dikurang V2 dibagi 7 dikurang 4 sama dengan 0. Dua persamaan itu carilah V1, V2. Ngikutin nggak? Ngikutin nggak? Halo? Ngikutin nggak? Kalau nggak jelas bilang ya. Karena habis ini semakin sulit loh ya. Saya bukan nakutin, ya. Tapi ini fact. Pengalaman saya juga gitu. Ya. Halo? Ikutin, Sir. Ikutin, oke. Nah, ini. Yang non-reference node adalah 1 dan 2. Maka gunakan KCL pada node 1 dan node 2. Ya. Terus kemudian hasilnya adalah V1 dan min 2. Ya. V2 adalah min 14. Berarti arusnya adalah kebalik ke atas kan? Ya. Yang tadi nggak apa hasilnya negatif. Berarti I1 adalah V1 dibagi 2. Ya. Min 1 ampere, berarti arahnya ke atas. Min 1 ampere. Kalau kita lihat, karena 4-nya di sini lebih besar daripada S1, maka arusnya kan, yang di sini adalah, oke. Kita lihat, kalau di sini 1 ampere, pasti di sini 2 ampere. Karena apa? Dia naik 2 ampere di 7 ohm, kemudian naik 1 ampere, dan 1 ampere sama dengan 4. Sama kan? Ya. Nah, ini jawabannya. Ya. Saya karena, ini jawaban ini tidak ada di slide. Yang ini semua slide ada. Ya. Kenapa? Saya ingin ada screenshot, terus Anda itu sendiri. Ya. Nih, jawabannya. Oke. Di KCL node 1 adalah 1 dikurang I1 dikurang I2. Di mana 1 min V1 bagi 2, min V1 kurang V2 dibagi 6 sama dengan 0. Dikalikan dengan 6, maka 1 tidak punya penyebut, maka langsung dikalikan 6. V1 2 untuk menjadi 6 dikalikan 3. Ya, 3 V1 min 3 V1. 6 nggak perlu dia, maka dibuka. Min 1 plus, karena sini min jadi plus V2. Nah, persamaan 1 adalah kita gabungkan ya. 6-nya kita tetap di sebelah kiri, kemudian V1 ini pindah ke kanan dari min 4 menjadi plus 4, dari plus V2 menjadi min V2 sama dengan 6. Oke, persamaan ini ada yang ditanyakan? Simple, tapi saya sering mendapatkan di ujian nggak bisa, persamaan ini aja nggak bisa gitu. Nah, kalau persamaan aja tidak belum bisa dibuat, nggak mungkin bisa menyelesaikan soalnya. Saya tidak menanyakan yang bisa. Ada nggak pertanyaan? Anda nggak usah malu, oke? Saya pertanyaan sekecil apapun ya, saya tidak akan pernah menghina. Saya menghargai pertanyaan itu. Tapi kalau Anda tidak tanya, kemudian nanti setelah ujian baru nggak bisa nggak dikasih tugas lain dan sebagainya. Nah, itu ya tidak semua mahasiswa seperti itu, tapi ada beberapa mahasiswa seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, Sir. Nggak ada. Oke. Nah, sekarang di di node 2. Node 2 ingat, I2 dikurangi I3 kurang 4 sama dengan 0. Nah,
sama, dikalikan 6 kali 7 enggak. Yang bisa dibagi 6 kali 7 berapa? 42 kan? 42. Maka 6 jadi 42 harus kalikan 7. 7V1 min 7V2. Kemudian 7 menjadi 22 adalah 6 min 6V2 min 4 dikalikan 42 maka 168. Digabungkan persamaan 2. Oke. Nah, setelah ini Anda tinggal pilih mau menggunakan substitusi boleh, mau menggunakan Cramer rule yaitu matrik boleh. Nah, ini adalah itunya. Menggunakan Cramer ya, Cramer di sini. Ya matrik. Kan tadi persamaannya adalah 4 kali V1 min V2 sama dengan 6 ya. Matrik itu perkalinya maju turun ya atau ke arah kanan ke arah bawah ya. 4 kali V1 min V2 sama dengan 6. 7 kali V1 min 13 kali V2 sama dengan 168 ya. Maka determinannya adalah 4 dikalikan 13 yaitu adalah min 52, kemudian min 7 jadi plus 7 maka min 45. So delta 1 itu dipindahkan kolom 1 diganti dengan itu nilainya ya. 6 plus 68 kolom 2 tetap ya min 1 untuk karena di sini ada determinan 1 sehingga kita kalikan 6 kali 13 min 13 min 78 kemudian min plus 18 maka 90. Delta 2 ya dari determinan parameter ini ya kolom kedua digantikan dengan nilai masing-masing arus tersebut ya. Yaitu diganti 6 plus 68. Maka 4 kali 8, 672. Min 6 kali 7, min 42. Maka 630. Sehingga kita dapatkan V1 adalah delta 1 dibagi delta sama dengan 90 dibagi min 45, ya, min 2 volt. Ya. V2 sama dengan delta 2 dibagi delta, 630 dibagi min 45, min 14. Nah ini adalah menggunakan Cramer. Bagaimana kalau menggunakan substitusi? Ya, substitusi. Ya, dari ini maka kita eliminasi V2-nya dulu. 13 kalikan 13. 4 kali 13 52 min 13 min 13 V2 6 kali 13 78. Maka 13 akan bisa dieliminate. V1-nya dikurangi 52 dikurangi 7 45. Ya, min 13 min berarti jadi positif. Min 13 plus 13 maka akan saling menghilangkan, dapatlah V1 hasilnya sama. Nah sekarang tinggal mana yang Anda kuasain. Menggunakan matrik juga cara baru. Nanti pada saat belajar linear aljabar kita belajar matrik gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sekali lagi, kalau Anda diam aja, kalau Anda nggak tahu, Anda yang rugi Anda loh ya. Ya. Halo? Paham ini? Oke, ada pertanyaan? Ya, belum ada sih. Nggak ada, oke. Lanjut. Oke. Nah, sekarang lebih kompleks. Oke. Note-nya berapa ini? Ya. Soalnya ada sebelah kiri. Dan nggak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak ada. Ya. Soalnya polos. Gitu. Yang diketahui hanya IX, ya, 3 ampere, 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm, 4 ohm. 1, 2, 3, 0 ini nggak ada. Ya. Kemudian cari arus, ya, oke. Tegangan di masing-masing node, yaitu V1, V2, dan V3. Gitu. Maka, ini apa? Dependent arus ini namanya apa nih? Sumber arus yang dikontrol dengan ya arus yang lain.
atau dalam bahasa Inggris current control current source. Yang kontrol current-nya EX. EX itu mana? Dari node 1 ke node 2. Ya, maka kita buatlah suatu arah daripada arus di node 1 itu ada arus 3 ampere masuk, IX keluar, I1 keluar. Ya. Di V2 ada arus masuk IX, ya. Arus keluar I3 dan I2. Di node 3, V3 itu adalah arusnya adalah masuk I1, I2, keluar 2IX. Nah, IX ini bisa IX ini adalah V1 dikurang V2 dibagi 2 kan? Perhatikan. Gambar sebelah kanan ini. Gambar sebelah kanan ini akan dipakai untuk menyelesaikan untuk mencari V1, V2 dan V3. Ya. Berarti nanti ada 3 tegangan yang tidak non-referent yang tidak diketahui. Maka minimal Anda harus punya 3 persamaan untuk 3 variabel yang tidak diketahui. Itu prinsipnya. Oke. Paham dulu nggak? Yang pertama itu adalah lihat soal apa yang ditanyakan, tahu nggak apa yang ditanyakan? Ya. Nah, kalau yang ditanyakan aja tidak tahu, akan sulit untuk menyelesaikan. Oke, silakan stop ya. Kalau saya jelaskan Anda kurang jelas, stop. Oke. Nah, ini penyelesaiannya. Ya, karena nggak ada papan tulis, saya buatlah penyelesaiannya. Aduh, kursor, oke. Ya. Oke, ini soalnya. Maka KCL pada gambar B ini, KCL pada V1 di sini, yaitu 3 dikurang I1 dikurang IX, sama dengan 0. Ya, maka 3 I1-nya itulah, ini kan lewat V1 ke V3, berarti V1 min V3 dibagi 4. IX-nya adalah V1 kurang V2, ya. Ya. Kenapa V1 kurang V2? Kenapa enggak V2 kurang 1? Karena kita asumsikan arah arusnya dari V1 ke V2, di mana arus itu meninggalkan dari terminal tegangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Seperti aliran air di sungai yang kita analogikan minggu lalu, ya kan? Air mengalir ya dari ketinggian yang lebih tinggi ke yang lebih rendah kan? Ya. Nah, demikian juga arus, yaitu mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Oke, persamaan ini kemudian dikalikan 4 kali 2, maka dikalikan 4, ya. 12 kali 4, 3 kali 4, 12. Ya, maka dikalikan 1, didongkar di sini, min V1, min V3 berarti plus V3, kemudian 2 ke 4 kalikan 2, ya 2 V1, kemudian min 2 kalikan min 1 berarti plus V2 sama berapa? Sehingga persamaan 1. Sampai persamaan 1. Oke. Ada pertanyaan? Kalau Anda nggak stop saya berarti Anda paham, ya. Kalau saya terlalu cepat, stop. Ya, ingat, saya memberikan malam ini Anda yang bayar loh ya. Jadi jangan Anda, saya bukan segalanya gitu. Saya adalah melayani Anda. Gitu. Kemudian KCL pada V2, gambar B ini V2 arusnya adalah IX masuk, I2 keluar, I3 keluar ya. Maka langsung sama IX V1 min V2 dibagi 2. Ini Anda screenshot ya. Ya, ini nggak saya berikan di itu. Di kampus nggak saya berikan. Ya, setiap keluar ini jawaban ini itu tidak ada di kampus. Supaya Anda nanti disalin lagi. Ya, kira-kira Anda tahu nggak? Nah, Anda singkirkan, Anda selesaikan. Jadi persamaan 2 didapatkan, yaitu 4 V1 min 7 V2 plus V3 sama dengan 0. 2 persamaan. Satu lagi, yaitu di node
V3 itu ada arus masuk I1 dan I2, keluar 2IX. Maka I1 itu adalah V1 kurang V3 dibagi 4. Kemudian I2 adalah V2 kurang V3 dibagi 8. Dan 2IX, di mana IX itu adalah V1 dikurang V2 dibagi 2. Ya, maka 2 kali V1 min V2 dibagi 2, 2-nya habis. Ya. Kemudian penyebut paling tinggi ada 8, maka semua dikalikan 8, sehingga nanti 8 dikalikan 0 akan 0 kan. 4 menuju 8 dikalikan 2, maka 2V1 min 2V3, 8 sudah 8, jadi tidak dikalikan V2 min V1, kemudian 2 ituin, dia tidak punya penyebut, maka harus sekalikan 8 min 8V1 plus 8V2 sama dengan 0, sehingga terdapat. Nah, saya senang menggunakan metrik ini. Kalau lebih besar dari 2 itu menurut saya itu menggunakan metrik itu lebih cepat, ya. Sehingga dari bentuk ini, ya, ini menggunakan substitusi. Sebentar, sorry, matrik dulu ya, matrik dulu. Maka matrik, ya. Parameter determinannya adalah di sini adalah I1 3 min 2 min 1, 3 min 2 min 1 kali kalikan vektor. Vektor itu adalah matrik kolom, ya, sama dengan vektor lagi, ya, yaitu 3 kali min 1 min 2 kali V2 min 1 kali V3 sama dengan 12, ya. Matriknya seperti ini. Sehingga tadi sama determinan, kemudian determinan 1, kolom 1 diganti dengan nilai di sini, yaitu kalau cari determinan 2, kolom 2 ya diganti ini, cari 3, determinan 3 adalah kolom 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah ini. 1 dengan menggunakan Cramer kita dapatkan, ya. Deltanya kita dapatkan, ini 3 kali min 7 plus 1, ya, min 21, min 2 kali 1, min 2 kali 2, 4, min 4, ya. Kemudian min 1 kalikan 4, kalikan min 2, maka plus 12. Terus kemudian minusnya miring di sini, min, ya, ini kita itu kan, plus min 1 kali min 7 kali 2, maka plus 14. Kemudian min 2 kali 4, 8 plus 1 min, ini 8-nya di sini. Yang ini yang 3, min 3, min 3 kali 1 kali 3, min 9. Kemudian di sini adalah plus 1 kali 4, min 2, jadi min 8. Dan seterusnya kita dapatkan, ya, ketemulah V1, delta 1 dibagi delta 4, delta 1 yang min 48 dibagi min 10, 4,8. Delta V2-nya delta 2 dibagi delta min 24 dibagi min 10, maka 2,4. Kemudian delta 3 dibagi 24 dibagi min 10, dan 2,4. Hasilnya sama kan? Sama. Nah, sekarang menggunakan substitusi, ya, misalkan karena ini ada min dan plus 1 dan 2 jumlahkan, maka V3-nya hilang, sehingga menjadi 7V1 min 9 V2 sama dengan 12. Taruhlah menjadi persamaan 4. Kemudian dikurangkan 2 dan 3, ya, 2 dan 3 karena sama-sama plus, ya, kurangkan, maka di sini adalah 2 V1 min 4 V2 sama dengan 0. Nah, tinggal 2 parameter dengan 2 persamaan. 2 parameter yang dicari, yaitu V1 V2 dengan 2 cukup. Ya, sehingga 4 dan 5, ya, kalikan 4 dengan 4 ini dengan 4 untuk menghilangkan V2-nya, dan kemudian 5 kalikan 9 karena kita akan menggunakan V2-nya, ya, sehingga didapatkan ini dikalikan 4, maka 28 min 36 min 48. Nah, sedangkan yang 5 dikalikan 9 karena akan menghilangkan V2-nya. 9 18 V1 min 36, ya, plus 0.
kita kurangkan, ya, maka min 36 min 36 maka akan 0, ini akan 10, V1 sama dengan 48, maka V1 adalah 4,8 sama, ya. Kemudian V2 ambil aja yang dekat di sini, V2 adalah karena V1-nya itu, nah pakai yang 5 aja, 5, ya. 2 kali 10, 2 kali 48, ini saya pakai yang mana ini? P2 P2 36 4,8 18 dari mana? Ini 18. Saya pakai yang iya. 2,4 dulu nih. 16 236. Oh, ini pakai 5 ini. Harusnya pakai ini aja, ya. Yang kalau udah ketemu V1 pakai aja ini. V1 2 kali 4,8 berarti 9,6 sama dengan 4 V2, ya. Maka 9,8 dibagi 4, ya kan? Maka 2,4. Saya pakai yang ini nih, yang 5, ya. Maka V2 di sini adalah 18 kali 4,8 dibagi, ya. Terlalu gede ini, ya. Pakai aja, cari yang paling kecil persamaannya. Nah, dari persamaan 1, ya, kita dapatkan V3 adalah 3 persamaan 1 tadi mana? Persamaan 1 ini kan? Ya, 3 kali 4,8, ya, min 2 kali 2,4, ya, min 12, ya, pindahkan sana V3, maka V3-nya adalah min 2, sama. Oke. Gitu, ya. Ada pilihan. Nah, sekarang tadi adalah nodal analisis dengan sumber tegangan. Kemudian nah, ini kan sulit kalau node-nya, ya. Ini bukan arus. Gimana kita mau node yang V1? Maka kita gabungkan V1 dan switch yang disebut sebagai supernode, ya. Maka sementara kita gabungkan, maka nanti di sini tinggal 1. Ya, berarti node-nya dari 1, 2, 3, ya. Kalau node 1, 2 digabungkan, maka hanya ada satu persamaan untuk KCL. Maka arusnya nanti akan menjadi min 2 plus 2 min I1 min I2 min 7 1, ya. Terus kan saya ingin mencari V1 dan V2, ya. Nggak mungkin dong cuma satu persamaan. Gabungkan kembali, asumsikan di sini sudah ketemu V1, maka menggunakan KVL, yaitu menggunakan loop searah jarum jam. Di sini ada positif negatif, maka dari negatif positif min V1, ya, dikurang 2 plus V2 sama dengan 0. Nah, ketemulah persamaannya. Jadi untuk supernode itu menggabungkan antara pemakaian KCL dan KVL dan ohm, ya. Yang untuk KCL tadi kita menggunakan yang persamaan pertama yaitu gabungan antara KCL dan KVL dan ohm, tapi yang kedua KVL saja. Itu filosofinya. Nah, bagaimana hasilnya? Ya ini. Ini algoritma. Supernode adalah dibentuk dengan menggabungkan baik itu sumber tegangan dependen maupun independen, ya, dihubungkan antara dua non-reference node yang ada tegangan tersebut, dan kemudian semua elemen menghilangkan itu termasuk semua elemen yang paralel dengan dia, yang itu. Ini paralel. Kalau ini misalkan tak paralel dengan C lagi, nggak apa-apa. Kalau digabungkan jadi 0. Ya. Dengan menggabungkan ini maka jadi 0. Oke. Terus kemudian
kita menganalisis suatu rangkaian supernode menggunakan langkah yang sama seperti yang dijelaskan di atas, kecuali supernode diperlakukan berbeda, ya. Pada saat kita gabungkan V1, bisa nggak I1 itu bukan V1 dibagi 2, tapi V2 bagi 2? Nggak bisa, karena 2 ini adalah lengket ke V1. Jadi walaupun ini digabungkan, kita nggak bisa menggunakan di samping V1 kita menggunakan V2. Demikian juga pada saat I yang mengalir di 4 ohm, kita tidak bisa menggunakan V1 kan 2 digabungkan, berarti V1 sama dengan V2 dong. V1 sama dengan, nggak bisa, harus menggunakan V2 dibagi 4. Oke. Jadi langkah dasarnya, ambil semua tegangan sumber di dalam supernode dan menggunakan KCL di supernode, ya, untuk supernode. Kemudian kembalikan sumber tegangan tersebut, ya, pada node tersebut dan menggunakan KVL, ya, untuk menghitung tegangannya, atau true relative flow. Nah, seperti ini, ya. Ini persamaan ini dengan KCL, maka akan masuk 2 ampere, keluar I1, ya, keluar I2, keluar 7, min 7. Nah, ini persamaan supernode. Persamaan KCL kita kembalikan lagi karena ini diasumsikan adalah V1, ya, V1, maka ini kita ganti V1, kita balikan lagi, ya. Nah, maka loop di sini menggunakan KVL adalah dari min ke positif, maka min, dari min ke positif, dia positif, nggak apa-apa, ya. Berarti dari positif ke negatif, nanti negatif. Maka ini adalah V1 plus 2 dari positif negatif, min V2 sama dengan 0. Ya. Oke, konsep ini ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau nggak ada, selanjutnya penyelesaiannya, ya. Ya, dari supernode tadi kita rubah, ya, min I1, min I2, min 5, ya, sama dengan 0, atau min V1 dibagi 2, min V2 bagi 4, min 5 sama dengan 0. Maka jadikan kalikan 4 menjadi min 2V1 min V2 sama dengan 20, 4 kali 5. Jadi persamaan pertama. Terus kemudian gambar B-nya ini, ya, V1, V2, ya, ini adalah min V1, maka min V1 plus V2 sama dengan 0. Maka menggunakan substitusi kita dapatkan, ya, V1 adalah min 7,33 volt, V2 min 5 volt. Silakan screenshot ini. Ya, yang screenshot itu dari ini, ya, dari ini. Itu penggambaran bagaimana menyelesaikannya. Ya, kemudian ada pertanyaan? Iya, silakan. Itu yang disubstitusi yang V1 sama dengan minus 7,33 volt itu dari mana, Sir? Oke. Kita kan dijumlahkan ini. Min 2 V1 min V1 berarti 3 kan V1 kan? Min V1 P2 ditambah V2 habis kan? 20 dibagi 2 tambah 2 berapa? 22 kan? 22, Sir. Maka V1 adalah 22 dibagi min 3 kan? 21 22 itu berarti 7 sisa 1 kan? 1/3 berapa? 33 kan? Iya, Sir. Oke. Nah, V2-nya mana? Masukannya di sini. V1-nya 7,7 pindahkan ke sana, berarti menjadi plus kan? V2 sama dengan 2 plus V1. V1-nya negatif. Ya, berarti 2 min 7,7 maka min 5,33.
Bisa. Oke, ya. Ya, gitu ya, yang aktif ya. Anda kalau nggak aktif, saya nggak tahu loh. Anda bisa atau enggak, saya nggak tahu. Oke. Nah, Kramer dengan matrik sama, ya. Selalu engineering itu selalu punya keingintahuan. Gimana kalau saya pakai ini? Gimana kalau saya pakai ini? Gitu. Makanya pada saat meriksa juga saya nggak untuk kayak gini materi seperti ini agak susah memang ya karena satu mahasiswa bedanya. Jadi saya harus memeriksa satu-satu jalannya ya. Bisa hasilnya sama dengan jalan yang berbeda. Oke. Bagaimana kalau sekarang dua supernode bayangkan aja. Tadi kan boleh menyatukan node yang dihubungkan dengan tegangan baik itu independent voltage source atau dependent voltage source kan. Oke, bayangkan dulu nih soalnya. Ada yang tanya? Sebentar, saya cek siapa yang atau ada yang Saya kepencet, Sir. oh kepencet. Oke, saya pikir. Oke, nggak apa-apa. Oh, ini kok yang apa? Yang ya kalau dua ini sama aja. Ya, satukan berarti kita kalau satukan dari 5 node menjadi 1 2 digabungkan ya 3 4 digabungkan berarti ada 2 persamaan di KCL-nya ya. Terus kemudian nanti digabungkan balik nanti ada berapa? 3 loop nanti ya. Oke. Kita rubah sini. Kita gabungkan, maka KCL yang pertama itu adalah I1 kita karena ini adalah 10-nya masuk, berarti nggak mungkin dong I2-nya atau I1-nya ini adalah masuk kan? Dia nggak punya sumber, maka I1-nya keluar ya dari V1 ke V4, sedangkan I2-nya itu adalah nanti nggak bisa Anda pisahkan di sini I1 adalah V2 dikurangi V4 dibagi 3, nggak bisa karena dia berasal dari V1, maka nanti I1 itu adalah V1 dikurangi V4 dibagi 3. Oke lah, ini menjadi I1, I2 masuk I3, berarti ada 4, nah itu min I1, min I2 plus 10 plus I3. Nah, ini persamaan KCL 1. KCL 2 pada saat digabungkan, maka akan ada arus masuk I1, arus keluar I3, I4, dan I5. Ya, maka I3 keluar, I5 keluar, I4 keluar, plus I1 sama dengan 0. Nah, kemudian, kita punya 4 V1. Itu kan harus punya 4 persamaan ya. Kita baru dua lagi dari mana? Nah, masuk di sini ya. Kita kembalikan yaitu tegangannya 20 ini kita kembalikan, dianggap di sini adalah V1 V2 ya, maka gunakan loop, maka di sini adalah dari negatif ke negatif. Oke, dari positif ke negatif. Positif negatif, maka V1 min 20 min V3 sama dengan 0. Yang kedua adalah ini kita gabungkan, maka V3
plus V3 min 3 Vx, ya, min V4 sama dengan 0. Nah, ini adalah option, karena udah 4 cukup loh sebenarnya. Tapi boleh juga ini loop juga, ya, loop juga di sini. Maka min 20, ya, min 20. Nah, sekarang ini beda nih, dari negatif positif, harusnya ini positif. Tapi nggak apa kan, dikalikan min kan nanti akhirnya sama. Ya. Kalau ini aslinya, ini saya tambahin ya. Jadi, oh enggak, ini semua saya yang buat itu. Ya. Untuk memberikan tahu aja bahwa perjanjian itu boleh-boleh aja dari negatif ke positif, negatif, atau dari negatif ke positif, positif. Yang penting sebaliknya adalah negatif. Oke. Loop 3 di sini adalah ya min 20 plus Vx, ya, min 3 Vx di sini, ya. Terus kemudian kali 6 kali I3 kan, I3 kan di sini nih, ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 persamaan. Mana yang kita pakai? Kita lihat. Nah, persamaan pertama node 1, 2 kita dapatkan 1, ya. Kemudian supernode 2 kita dapatkan dari KCL, KVL-nya loop 1, ya, kita dapatkan, ya. Semua dalam parameter V1, ya. Loop 2, ya. Loop 3, ya, kita jadikan persamaan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian, ya, dari persamaan 3, yaitu adalah mana persamaan 3? V1 sama dengan V1 min V2 sama dengan 20. Yang akan kita eliminasi mana? V2. Maka V1 sama dengan 20 plus V2, ya. Maka di sini adalah V1 yang kita eliminasi. V1 yang kita eliminasi. Berarti V2 sama dengan V1 min 20. Dan kemudian kita substitusi ke persamaan 1 dan 2. Maka persamaan 1 itu adalah 5V1 ini. Kemudian kita rubah V2-nya ini menjadi V1 min 20, ya. Maka kita dapatkan 6V1 min V3 min 2V4 sama dengan 8. Oke, kita jadikan persamaan ke-6. Kemudian ini adalah 4 persamaan dan kemudian kita substitusi 1 dan 2. Ya, persamaan 2. Persamaan 2 kan 4V1, maka V2 ini kita substitusi, 2V2 menjadi 2V1 min 40, ya. Dapatlah menjadi persamaan 7. Nah, persamaan 4, 6, dan 7, 4 mana tadi? 4, persamaan 4. Dia tidak mengandung V2, maka kita pakai 4, terus yang baru 5 nggak kepake ini, ya. Oke. 4, 6, 7, ya. 7 barusan ini substitusi V2 ke persamaan 2, ya. 4 adalah substitusi persamaan 3 ke persamaan 1, dapatkan ini. Ada 3 parameter, yaitu V1, V3, dan V4, dan 3 persamaan, maka Anda bisa menghasilkan oke. Ya, jadi 3 min 1 min 2 sama dengan 0, 6 min 1 min 2 80, 6 min 5 min 16, ya 40. Oke, itu matrik, ya. Maka determinannya kita dapatkan, ya. Ini ya, saya anggap Anda determinan udah saya nggak bahas lah ya, itu sebenarnya ilmu tersendiri. Oke, kemudian delta 1 ya kita dapatkan ada 3, 1, 2, 3, ya. Oh, ini 1, ini kita itu sama dengan 0, ini kita itu kan sama dengan min 80, terus kemudian ini adalah min 10 kali 80, 800, terus minusnya sini, ya. Kita dapatkan adalah min 480. Delta 3 karena delta 2-nya nggak ada kan? Ya. Kita dapatkan adalah seperti ini, delta 4, sehingga V1
Nah, V2 tinggal masukkan. Begitu kita mau V1, V2 kan adalah V1 kurang 20. Ya, maka langsung bisa dapatkan V3 adalah delta 3 dibagi delta 4. Nah, inilah ketemu. Bagaimana kalau cari substitusi? Oh, saya nggak selesaikan. Nah, pekerjaan Anda adalah coba Anda cari dengan substitusi sama nggak? Gitu. Ya, mulai dari ini. Mulai dari persamaan ini. Mana yang Anda hilangkan? Wah, ini NA-nya ini nih. 4 dulu kita substitusi. Ya. Kita kita kurangkan, ya, maka akan menjadi dan seterusnya. Gitu. Ya. Coba Anda punya rasa keingintahuan, cari, ngulik gitu. Ya, pada saat Anda nggak ada kerjaan. Nah, susahnya, saya juga susah, ya. Saya bikin soal, menyiapkan itu. Seumur baru sekali ini saya ngajar 8 mata kuliah dengan 5 mata kuliah yang berbeda, gitu ya. Kadang-kadang sampai nggak punya waktu gitu. Yang kasihan adalah bimbingan mahasiswa yang tugas akhir itu, sampai nggak sempet saya gitu. Bagaimana saya membaca tugas akhir mahasiswa lain, sedangkan saya hari ini harus menyiapkan mata kuliah ini. Saya minggu ini dikejar deadline untuk nilai. Ya, nilai kan sebenarnya sudah masukkan, ya, tapi ada yang saya kasih default kan. Saya asumsikan dan kemarin setelah saya periksa nilainya ada yang naik, ada yang turun karena sudah saya default itu saya usahakan untuk tetap. Ya, sebenarnya banyak tuh yang di bawah 60 gitu. Oke. Yang fundamental electrical engineering gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, saya lanjut kepada mesh analysis. Nah, nodal analysis selesai. Kita asumsikan bahwa nodal analysis Anda paham betul. Minggu depan kita akan kuis ya tentang nodal analysis dan mesh analysis, nodal dan supernode. Ya, supernode jarang sekali saya keluarkan di dalam soal. Tapi kalau untuk latihan, ya. Oke, masuk. Selesai ini. Ini sama ya. Mesh analysis. Ya. Mesh analysis memberikan prosedur umum lain untuk analisis rangkaian menggunakan ya arus mesh sebagai variabel rangkaian. Nodal analisis menggunakan KCL untuk mendapatkan tegangan yang tidak diketahui yang diberikan dalam satu rangkaian. Sedangkan mesh analisis menggunakan KVL untuk mendapatkan arus yang tidak diketahui. Itu prinsip. Ya. Kemudian mesh adalah merupakan suatu loop ya, yang tidak berisi atau terdiri dari loop yang lain di dalamnya. Ya. Nah, algoritmnya seperti ini, ya. Tentukan, ya, arus, ya, I1, I2 sampai IN dari N mesh. Nah, arus mesh ini adalah arus palsu, fixed current, bukan arus sebenarnya, ya, tapi adalah cuman arus loop. Nah, arusnya nanti ya tergantung karena di dalam satu di arus mesh itu ya bisa terjadi komponen yang dilalui sama atau berbeda. Kemudian gunakan KVL untuk masing-masing N mesh atau N loop ya dengan hukum Ohm untuk menyatakan tegangan dalam bentuk arus mesh ya. K ya. Kemudian selesaikan ya persamaan N secara di sini tidak jadi kalau jumlahnya loopnya 3 ya persamaannya 3. Kalau di dalam KCL jumlah node-nya 4 maka persamaannya 3 kan N-1. Kalau di sini adalah jumlah loop ya itulah jumlah persamaannya. Kira-kira itu. Nah, ini adalah
rangkaian dengan sumber independen tegangan, ya. Catatan bahwa I1 kecil dan I2 adalah arus mesh, arus imajinasi, ya, bukan arus yang dapat diukur secara langsung, ya. Karena I3 arus sebenarnya adalah huruf besar I1, huruf besar I2 dan huruf besar I3, itu arus sebenarnya, ya. Dan sedangkan huruf besar I1, I2 dan I3 itu adalah arus cabang yang merupakan arus nyata yang dapat diukur secara langsung. Dalam hal ini, ya, arus nyata I1 itu kebetulan sama dengan arus mesh I1. Demikian juga arus I2, ya, sama dengan arus mesh. Tetapi I3 tidak sama dengan itu arus mesh, yaitu adalah arus mesh 1 dikurangi arus mesh 2. Oke. Nah, dari itu, aduh, ini touchscreen ini suka itu. Oke, nah ini maka KCL pada node Oke, gimana sih? Oke, KCL di node B itu, ya, itu terdiri dari, nah, maka pertama KVL di dalam 1 itu adalah min V1, ya, plus I2 kali I1 kali R1 ditambah I1 min I2, jadi arus loop yang berlawanan dengan arus yang sedang kita KVL yang sedang kita teliti itu adalah negatif. Pada saat kita memikirkan loop 1 berarti I2 berlawanan dengan I1, maka I2 yang negatif. Pada saat kita memperhatikan loopnya I2, maka I1 berlawanan dengan I2, maka I1 yang negatif. Nah, kita lihat ya, min V1 I1 kali R1 terus dalam kurung I1 kurang I2 kali R3. Ya, kita dapatkan itu. Nah, di loop 2, ya, R3 dilewati I1 dan I2, maka R3 kali, ya, I2 kurang I1, karena kita sedang membahas di I2. Ya. Jadi semua yang berlawanan dengan I2 itu adalah negatif. Ya, kita dapatkan ya, 3 persamaan. Ya. Yaitu adalah KVL1, KVL2, dan KCL pada node. Nah, contohnya adalah ini, ya. Ada 3 loop, maka Anda perlu 3 persamaan. Bagaimana kita menghitung I0? Ya. Setelah kita dapatkan I1, I2 dan I3 kita enggak, I3 hanya kita pakai untuk membantu mencarikan I1 dan I2. Ya. Karena di loop 1 itu ada I2 dan I3, ya, yaitu 10 kali I1 min I2, sedangkan di 12 itu I1 kurang I3, ya. Jadi persamaannya ada 3 parameter, sehingga perlu 3 parameter persamaan. Begitu Anda ketemu 3 persamaan, cukup mencari I1, I2 saja, karena I0 itu adalah I1 dikurangi I2. Nah, ini penyelesaiannya. Ya. Oke. Ya. Loop 1, min 24, I1 kurang I2 kali 10, I1 kurang I3 kali 12. Ya. Dapatkanlah persamaan 1. Ya, terdiri dari I1, I2, dan I3. Tuh, KVL2, ini, ya, I2 kurang I1 kali 10,
ya. Kemudian 24 kali I2. Nah, di 4 gabungan antara I2 dan I3, maka I2 kurang I3 kali 4, ya. Dapatkanlah persamaan ini. Di loop 3, ya, ada gabungan I1 deh, maka I3 kurang I1 kali 12. Kemudian I3 kurang I2 kali 4, ya. Kemudian plus 4IO, ya, 4IO. 4IO, di mana IO di sini adalah I3. Sebentar. Oke, loop 3, I3 kurang I2 kali 4. Oke. 4IX tadi. Oh, di lip I3 ya, 4IO. 4 IO itu adalah I1 dikurang I2 kan? I1 karena I1 dengan IO arahnya sama, I2 berlawanan, maka IO adalah I1 kurang I2, ya. Sehingga kita kita jabarkan IO, ya. Maka persamaannya seperti ini. Ada persamaan 1, 2, 3, maka selesailah kita bisa mendapatkan, ya. Sama kejadiannya di sini menggunakan matrik, ya. Sehingga kita dapatkan I1, I2 dan I3 kenapa enggak perlu? Karena kan IO adalah I1 kurang I2, sudah cukup dapat I1, I2, ya. Maka I0-nya adalah I1 1,5. Ini sama kan 1,5? Oke, ada pertanyaan? Makin sulit ya? Ya? Iya, sudah makin sulit. Iya. Ini kesabaran kok, ya. Kesabaran nih. Jadi harus ada latihan. Tanpa latihan, saya yakin Anda nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi makanya di jurusan Electrical Engineering itu untuk mendapatkan cum laude itu sulit sekali. Karena ini baru punya saya loh ya. Belum punya yang Pak Erwin yang kontrol, yang SMA itu apa itu. Ya kalau saya nggak detail secara misalnya, karena konsepnya tahu gitu udah cukup. Karena untuk selanjutnya itu tergantung kepada ketemu. Kalau Anda menjadi pengajar pasti Anda akan belajar lagi. Nanti kalau misalkan sayangnya dasar-dasar ini ya hanya sedikit yang bisa paling tegangan pembagi, arus pembagi. Anda kalau di industri itu pasti harus hafal itu. Bagaimana memperbagi faktor daya, ya, menambah kapasitor banknya, berapa yang diperlukan. Nah, Anda baru ngitung di sini. Oke, mesh analisis, ya, dengan menggunakan arus. Nah, ini ada arusnya kan? Maka ini kita potong, kita hilangkan. Nah, kalau sumber tegangan kita satukan, tapi kalau sumber arus kita buang, sehingga loopnya seperti ini, ya, kosong di tengahnya. Tapi ingat, pada saat Anda 6 ini adalah dialiri oleh I1. Walaupun dijadikan 1, Anda nggak bisa 10 ini dikalikan I1, karena 10 itu miliknya I2. Gitu. Apa ini? Oh, oke. Nah, maka super mesh-nya I1, I2, ya super mesh I1 kan ini jadi bolong ini, ya. Satu loop, tapi kok menghitung dari dua arus loop, ya. Maka super loop I1, I2 di sini ada min 20 kali 6 I1 plus 10 tambah 4 kali I2, 14 I2, ya, ketemu. Terus kita kembalikan lagi, kita asumsikan di sini udah ada arusnya, yaitu adalah I1 masuk, I2 keluar, ya, I3 masuk, kan seperti ini, ya. Maka KCL di titik ini adalah
plus I1 ya. Kemudian plus 6 min I2 sama dengan 0 ya. Sehingga I1 min I2 sama dengan min 6. Dua persamaan untuk mencari ya dua arus yang tidak diketahui maka kita dapatkan. Nah, pada saat ini kenapa saya kasih merah lagi? Mungkin I1-nya negatif, kita nggak tahu. Nah, di dalam supermesh, suatu supermesh menghasilkan ketika dua mesh ya yang mempunyai sumber arus dependen ataupun independen ya dijadikan menjadi bersama ya seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Kemudian kita meng-create supermesh dengan menghilangkan sumber arus tersebut dan semua elemen yang terhubung seri. Kebetulan hubung serinya adalah dengan 2 ohm ya seperti pada gambar B setelah kita hilangkan. Sehingga kalau dengan substitusi kita cukup menghasilkan yaitu 3 substitusi, mana kita substitusi maka ini dikalikan itunya substitusi kita kurangkan ya. Maka di sini akan menjadi 7 I2 dikurang min 3 I2 maka positif 7 plus 3 sama dengan 10. Kemudian 10 dikurangi min 18 maka adalah plus 28 sehingga I2 sama dengan 2,8. I1 kurang I2 sama dengan min 6 maka I1-nya itu adalah min 6 ya ditambah I2 ya maka min 3,2. Oh ya, ini minus tuh. Ya, jadi asumsi kita salah. Ya, I1 itu I sebenarnya adalah minus bukan masuk. Kira-kira itu. Nah, ini ada di slide ini. Pokoknya yang udah saya tampilkan di sini ada, kecuali yang saya hidden tadi. Nah, kepemilikan atau sifat daripada supermesh adalah sumber arus di dalam supermesh itu tidak sepenuhnya dihilangkan, ya. Itu hanya memberikan suatu persamaan yang diperlukan untuk menyelesaikan mesh current. Supermesh itu tidak mempunyai arus sendiri, ya. Supermesh itu memerlukan aplikasi baik KVL dan KCL, sama juga dengan supernode tadi. Ya. Oke, sama ini paralel. Nah, sekarang adalah konduktans, ya. Kalau resistan itu adalah V sama dengan I kali R, ya, karena R konduktan itu adalah per R, maka I sama dengan G kali V, di mana G adalah sama dengan per R. Nah, GKK itu adalah jumlah konduktan yang dihubungkan pada node K, ya, GKJ sama dengan GJK, itulah negatif dari penjumlahan mass balancing konduktan yang langsung dihubungkan pada node K dan node J, di mana node K tidak sama dengan node J. VK adalah suatu tegangan yang tidak diketahui pada node K. IK adalah jumlah semua sumber arus independen yang langsung dihubungkan dengan node K, ya, yang arusnya masuk ke dalam node diperlakukan sebagai positif, ya, seperti ini, ya. Agak kompleks lagi, ini kita menggunakan admittance, ya. Secara inspeksi tulislah nodal voltage equation, KCL berarti, ya.
nodal voltage keisian. Di V1 adalah 3 dikurang V1 bagi 10 dikurang V1 plus min V2 dibagi 5, ya, not 1. Not 2 adalah V1 kurang V2 kali 5 dikurang 1 dikurang V1 dikurang V1 kurang V3 dibagi 8 dikurang V2 dikurang V4 dibagi 1 dikurang 2 ampere. Ya, lebih banyak jadi. Nggak tahu udah saya buat belum nih. Ya, seperti ini. KCL 1 di sini, ya. KCL 2 berapa biji nih? Ada 4 persamaan. 1, 2, 3, 4. Ya, karena ada 5 node, maka ada 4 persamaan. Itu N-1. Nah, ini saya nggak selesaikan panjang sekali. Ini harus menggunakan program, ya. Dan nggak akan mungkin hanya memberikan tambahan pengetahuan aja. Ini lebih parah lagi mesh-nya, ya. Kalau pakai program itu maksudnya program gimana ya, Sir? MATLAB, pakai MATLAB. MATLAB, ya. Pakai matrix MATLAB. Ya. Saya sendiri belum coba, ya. Itu. Nah, ini adalah untuk mesh analysis, ya, by inspection, kita bisa loop 1, ya dalam loop 1 dari sini, ya. Loop 1 itu adalah 5 ditambah 2 ditambah 3 9 kali I1 min 2I2 min 2I3, ya, karena di I1 ini ada 2 terus kemudian min 4 sama dengan 0 karena ada tegangan di sini. Ya, silakan. Nah, oke, belum saya buat ini, ya. Nah, nodal terhadap analisis nodal dan versus mesh. Untuk memilih metode yang hasilnya itu lebih kecil persamaannya, contohnya, pilihlah nodal analisis untuk rangkaian yang mempunyai nodal lebih kecil, node-nya lebih kecil daripada jumlah mesh-nya. Ya. Kemudian pilihlah mesh analisis untuk rangkaian yang memiliki mesh-nya jumlah mesh loop-nya itu lebih kecil dari node-nya. Rangkaian yang terdiri dari banyak seri yang dihubungkan dengan elemen tegangan sumber atau super mesh, ya, adalah, ya, lebih baik menggunakan mesh analisis. Rangkaian yang mempunyai elemen paralel yang dihubungkan, ya, kemudian sumber arus dan supernode, maka nodal analisis adalah lebih baik. Ya. Jika tegangan node diperlukan, ya, itu baik dengan menggunakan pengalaman, bukan expedient tapi experience itu, ya, dari pemakaian node analisis, ya, jika branch atau mesh current yang diperlukan, maka lebih baik menggunakan mesh analisis. Oke, saya pikir itu, ya. Nanti nggak tahu saya. Oke, ini jam berapa sih, ya? Udah. Ya, oke. Tadi itunya mau kapan ini? Ini ada besok. Ya. Oke, nanti saya hitung dulu. Besok. Kalau hari ini kita ada kelas, Sir, habis ini. Ada kelas. Oke, saya itu dulu. Saya set dulu. Besok jam berapa? Besok itu tanggal 20, ya? 20, Sir. 20. Oke, jam berapa mulainya? Hah? Mungkin dari pagi, Sir, dari jam 10 atau jam 11 pagi. Jam 11 pagi. Oke, sampai
Wah, lama banget. Oke. Oke. Saya turutin apa yang Anda inginkan ya, tapi saya ingin Anda tahu benar-benar. Oke. Poin saya itu aja. Duh, kursor saya ngadat ini. Oh, udah. 2359 ya. Ya, ini pengalaman saya, ini nilai hasil ujian nggak akan pernah baik gitu loh. Ya 1-2 yang bisa mendapatkan A gitu. Ya. Oke, saya save. Oke, ini ya, Anda screen ya, screenshot ya. Jangan lupa lah ya. Besok 20 Januari mulai jam 11 sampai jam 11.59. Kuis pertama. Loh, kok udah ada yang ngetem nih? Kok udah ada yang ngetem ini? Oh, enggak deh. Belum. Bentar, saya cek udah ada yang ngetem belum nih? Udah ada yang ngetem 13. Oh, sorry. Ini punya morning class. Saya belum. Saya set kalau nggak salah, pantesan kok tadi 18. Untuk pagi nih 13 yang ngetem. Ini coba pagi nilainya. Ya. Ya, oke, cukup. Sekitar situ. Berarti tadi dulu saya harus merubah. Oke. Baik, kalau udah gitu masih ada yang kelas jam berapa? Setelah ini, Sir. Setelah ini. Oh, oke. Saya itu dulu deh. Konsentrasi itu deh. Apa? Absen. Oh, pantesan saya ini biasanya saya dapatnya 8/4. Ini itu. Saya pikir tadi 6:30. Linear circuit. Oke, ini ya. Oke. Tanggal 19. Oke. Coba di scan QR code-nya. Udah? Udah semuanya? Belum, Sir. Belum. Sudah proses, Sir. Udah. Baik, saya ceknya. Sebentar, Sir. Belum? Belum semua kayaknya. Oke. Oke, saya ceknya ya. Saya refresh. Oke, saya ceknya. Oke. Itu di kelas pagi berapa orang ya, Sir? Di kelas ini? Kelas pagi ya, morning. 13. Ada beberapa yang belum enroll karena kesulitan finansial, tapi pada join di itu di kelas saya nggak jadi masalah, ya. Cuman nilainya nggak bisa pakai e-kampus. Oke, Mas Bernard, ada Mas Bernard? Mas Erlangga, absen. Mas Habib Jenar, 3 yang absen itu. Betul? Saya sudah absen, Pak. Siapa? Habib Jenar, Pak. Oh, ini masih absen ini?
Oke. Masih absen, coba saya refresh lagi. Oke. Berarti tinggal Mas Bernard sama Mas Erlangga yang enggak? Iya, Sir. Bentar, Sir. Sorry, Sir. Siapa ini? Harus saya buka. Ini dengan siapa? Bernard, Sir. Mas Bernard. Oke, udah screenshot. Oke. Saya itu manual aja lah kalau memang hadir ya. Kenapa? Ada masalah dengan QR code-nya? Yang lama, Sir. Sir, sorry, Sir. Berat Iya. udah absen, Sir. Boleh ini nggak, Sir? Siap. Baik, terima kasih, Sir. Baik. Ya, tinggal yang absen satu ya. Mas Erlangga ya. Oke, gitu. Jadi besok kuis jangan lupa ya. Saya setnya. Ya. Oke, saya realize. Oke. Oke. Oke, baik. Selamat malam, selamat melanjutkan itu materi berikutnya, kuliah berikutnya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Izin live. Terima kasih, Sir. Sama-sama, yuk, Mas Renaldi, yuk.